Untuk menghadapi si Bian, akhirnya Xiaoyu pun mengaktifkan tubuh racun yang menyedihkan di dalam tubuhnya. Di kejauhan, si Bian pun memperhatikan fluktuasi energi racun tubuh yang menyedihkan. Si Bian pun bergumam dalam hatinya, racun tubuh yang menyedihkan ini sangat merepotkan. Bahkan energi langit dan bumi di dalam ranah juga tercemar olehnya, membuatku tidak bisa bernapas. Untuk sejenak, si Bian pun merasa takut oleh tubuh yang menyedihkan milik Xiaoyu. Lalu dia pun berkata kepada Xiaoyu, "Tahukah kau setiap kali melepaskan racun dalam tubuhmu sepenuhnya, maka akan semakin dekat dengan kematian," ucapnya. "Apa kau ingin benar-benar bertarung denganku?" ucap si Bian. "Baiklah kalau begitu, aku akan bertarung denganmu," ucapnya. Di dalam ketidaktenangannya itu, akhirnya si Bian pun memutuskan untuk menyerang Xiaoyu Xian. Untuk mengimbangi kekuatan racun tubuh yang menyedihkan milik Xiaoyu, akhirnya si Bian pun meningkatkan doji dalam tubuhnya, berusaha untuk menyerang Xiaoyu. Di luar pertarungan antara Xiaoyu dan si Bian, fluktuasi energi racun pun diperhatikan oleh Xiaoyan. Itu adalah sangkar racun. Bisa-bisanya Xiaoyu Xian terpaksa membuka segel racun dalam tubuhnya lagi, gumam Xiaoyan. Xiaoyan pun dibuat cemas akan keadaan Xiaoyu Xian. "Aku tidak tahu dia bisa bertahan berapa lama seperti ini. Aku harus segera menyelesaikan pertarungan ini dan segera membantu Cailin menaklukkan orang dari Aula Jiwa." Setelah memperhatikan fluktuasi energi racun tubuh yang menyedihkan milik Xiaoyu, akhirnya Xiaoyan pun harus bertarung lagi dengan Sisan. Keduanya harus terlibat baku hantam kembali antara Sisan dan Xiaoyan. Melihat pertarungan antara Xiaoyan dengan Sisan, keduanya nampak berimbang. Namun di sisi yang lain, Sisan nampak kewalahan menghadapi serangan brutal dari Xiaoyan. Beberapa kali pukulannya telak masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya Xiaoyan pun bisa menekan kekuatan dari Sisan, sehingga Sisan pun terdesak oleh kekuatan milik Xiaoyan. Dengan perpaduan api surgawi dan suan besarnya, Xiaoyan pun menyerang terus-menerus kepada Sisan. Didesak terus-menerus, akhirnya Sisan pun melakukan serangan balik kepada Xiaoyan dengan tongkatnya. Pada kesempatan tertentu, akhirnya serangan suan besar Xiaoyan pun meleset. Dan akhirnya kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Sisan untuk menyerang balik Xiaoyan. Namun Xiaoyan berhasil menahan serangannya itu dengan suan besarnya. Xiaoyan pun mundur beberapa langkah ke belakang. Lalu dia pun menggunakan kekuatan 3000 petirnya untuk mengelabui Sisan. "Hei ketua sekte Sisan, kau sedang mencariku? Kau tidak bisa lari lagi." Masih tidak mau menyerah," ucap Xiaoyan. Xiaoyan pun menyerang Sisan dengan teknik bayangan akhirnya. Satu persatu bayangan itu pun menyerang Sisan. Sisan pun dibuat kewalahan oleh serangan mendadak dari bayangan Xiaoyan. Satu persatu bayangan itu pun menyerang Sisan hingga Sisan pun terjatuh. Dengan perpaduan teknik langkah 3000 petir dan bayangan akhir, Xiaoyan pun mencecer tubuh dari Sisan hingga babak belur. Sementara itu, Sisan hanya bisa bertahan dari serangan sporadis milik Xiaoyan. Satu persatu pukulan telak pun masuk ke dalam tubuh Sisan tanpa bisa menahannya. Sisan pun nampak kewalahan menghadapi serangan sporadis milik Xiaoyan. Dia pun berusaha untuk melarikan diri dari pertarungan antara dirinya dengan Xiaoyan. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun tetap mengejar Sisan. Kemanapun dia pergi, Xiaoyan pun langsung mengejar dan menyerangnya. Dan pada akhirnya, Sisan pun terdesak, tidak bisa lagi menahan suan besar milik Xiaoyan. Tubuhnya terhempas jatuh, menabrak sebuah gunung. Melayang di udara dengan sayap docinya, Xiaoyan pun memandangi Sisan dari kejauhan. Dia pun lalu mengaktifkan suan besarnya dengan dikelilingi oleh api surgawi. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Sisan pun memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan sepenuhnya untuk menghadapi kekuatan Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun mengaktifkan teknik api pemecah tsunami dengan suan besarnya. Sementara itu di tempat yang lain, Sisan pun mengaktifkan tongkat menghancur langit dengan kekuatannya. Akhirnya dua kekuatan pun beraduan, fluktuasi energi mengerikan pun terjadi di antara keduanya. Akibatnya tubuh Xiaoyan dan Sisan pun terdorong oleh fluktuasi energi itu. Sementara itu Sisan pun memperhatikan api dalam tubuhnya. "Api ini sangat aneh," ucapnya. Puing debu pun mulai bersih. Sisan pun memperhatikan sosok Xiaoyan di kejauhan. Lalu dia pun memperhatikan monster di belakang Xiaoyan. Dia pun nampak senang. "Oh, rupanya kalajengking iblis langitku menang. Datang tepat waktu, bisa membantuku," ucap Sisan. Lalu Sisan pun memanggil kalajengking iblis langitnya untuk menyerang Xiaoyan. Sisan pun sangat senang. "Hei bocah, kali ini kau mencari mati sendiri," ucapnya. Lalu Sisan pun bergegas untuk menyerang Xiaoyan. Namun serangannya itu hanya mengenai bayangan akhir milik Xiaoyan. Sisan pun nampak kaget ketika melihat kalajengking iblis langit ditunggangi oleh Jian. "Gawat, gadis ini bermain curang," ucap Sisan. "Aku sedang menunggumu kemari," ucap Jian sembari mengejar Sisan yang melarikan diri. Sisan pun memukul kalajengking itu dengan tongkatnya. Namun di sisi yang lain, Jian pun telah menghantamkan bogem mentahnya kepada Sisan. Akibat pukulan Jian yang super keras itu membuat Sisan pun terjatuh. Setelah terbangun, tiba-tiba serangan Xiaoyan pun mengenai tubuhnya. Akibatnya, Sisan pun tidak berdaya. "Kau sungguh bajingan, berani-beraninya kau menyerangku secara diam-diam." "Hei Jian, ini kerjasama yang sangat bagus," ucap Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Sisan pun berusaha melarikan diri dari Xiaoyan dan Jian.
Xiaoyan pun menggunakan teknik langkah 3000 petirnya untuk mengejar Sisan. Hei ketua Sisan, sepertinya hari ini kau tidak bisa melihat kemenangan sekte ribuan kalajengking lagi, ucap Xiaoyan. Dan akhirnya Xiaoyan pun menggunakan teknik Ultradik Smash untuk mengakhiri hidup Sisan. Pada akhirnya tubuh Sisan pun terkena pukulan Ultradik Smash milik Xiaoyan dan dia pun terjatuh. Sisan pun terkulai tanpa diketahui dia hidup atau mati. Melihat Sisan dibunuh di depan mata prajurit ribuan kalajengking, para prajurit itu pun menjadi ketakutan. Ketua sekte telah tewas. Dan akhirnya mereka semua pun berlarian pontang-panting setelah mengetahui ketua sektenya telah mati. Setelah berhasil menghabisi nyawa Sisan, akhirnya Xiaoyan pun mencari tempat untuk memulihkan tubuhnya. Dia pun memakan 2 pil penyembuhan. Ini menguras banyak energiku, ucap Xiaoyan. Di sampingnya, Jian pun datang menghampiri Xiaoyan. Lalu keduanya memperhatikan pertarungan antara Cailin menghadapi ahli dari sekte jiwa. Gas beracunnya semakin kuat saja. Aku tidak tahu bagaimana kondisi Xiao-Xian di dalam sana. Sebaiknya bantu Cailin menaklukkan orang dari aula jiwa dulu. Sementara itu, di tempat yang lain terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Cailin melawan pelindung Ti dari aula jiwa. Dalam pertarungan itu, keduanya nampak berimbang dalam teknik pertarungan. Namun, kekuatan Cailin sedikit di atas angin melawan pelindung Ti. Dan akhirnya, pedang milik Cailin pun menembus dada dari pelindung Ti. Namun tiba-tiba pedang Cailin pun dililiti oleh sebuah energi milik pelindung Ti, sehingga Cailin pun nampak kaget. Cailin pun memperhatikan pedang yang dikorosi oleh energi pelindung Ti. Meskipun tidak terlihat darah, tapi sepertinya berefek. Dari kejauhan, pelindung Ti pun memperhatikan sosok dari Cailin. Sial, sepertinya hanya bisa menggunakan jurus itu, gumam pelindung Ti. Lalu dia pun mengaktifkan sebuah formasi untuk mengelilingi tubuhnya. Tiba-tiba tubuh arwah pun keluar dari tubuh pelindung Ti. Satu persatu tubuh arwah pun keluar dari dalam tubuh pelindung Ti. Namun roh-roh yang keluar dari tubuh pelindung Ti ditarik kembali oleh pelindung Ti ke dalam tubuhnya kembali, sehingga membuat kekuatan pelindung Ti pun menjadi menambah. Satu persatu pelindung Ti pun menggunakan rantai jiwanya untuk mengejar roh-roh yang kabur dari tubuhnya. Rupanya fluktuasi energi mengerikan yang dikeluarkan oleh pelindung Ti itu diperhatikan oleh Cailin. Cailin pun berusaha untuk menyerang kabut yang mengelilingi tubuh pelindung Ti dengan pedangnya. Lalu Cailin pun bergegas untuk memasuki kabut yang melindungi tubuh dari pelindung Ti. Di dalam kabut roh, Cailin pun berusaha untuk menyerang pelindung Ti dengan pedangnya. Namun roh-roh jiwa yang dikeluarkan pelindung Ti semakin banyak. Roh-roh yang keluar dari pelindung Ti itu sempat menyerang Jian dan Xiaoyan. Bisa-bisanya semua tubuh arwah. Untuk apa orang dari aula jiwa menangkap tubuh arwah sebanyak ini? Ucap Xiaoyan. Pelindung Ti pun nampak marah. Bajingan, beraninya kau menghancurkan lentera jiwaku, ucapnya. Tak peduli dari mana asalmu, hari ini aku pasti akan mengambil tubuh arwahmu itu, ucap pelindung Ti. Tiba-tiba pelindung Ti itu pun menyerang Cailin dengan rantai jiwanya. Namun serangan itu dapat dihindari oleh Cailin. Takutnya kau tidak punya kemampuan untuk itu, ucapnya. Aku akan membantu Kak Cailin, ucap Jian. Berdasarkan kemampuanmu, kau hanya akan menjadi beban kalau pergi, ucap Xiaoyan. Jadi harus bagaimana, ucap Jian. Ikut denganku, sekarang aku hanya bisa mempertaruhkannya. Setelah menelan banyak tubuh arwah, kekuatan pengawal Ti meningkat pesat. Hanya segel pembalik laut yang bisa melawannya. Segel pembalik laut menguras energi terlalu banyak. Berdasarkan dokiku saat ini, takutnya hanya bisa kupakai satu kali saja. Aku harus berhasil, gumam Xiaoyan. Jian, cepat lindungi aku, ucap Xiaoyan kepada Jian. Cailin sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Mendengar perintah dari Xiaoyan, Jian pun bergegas untuk melindungi Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pun mulai bersila. Xiaoyan pun mulai mengendalikan doci dalam tubuhnya untuk mengeluarkan teknik segel dewa. Dengan cemasnya, Jian pun memperhatikan pertarungan antara Cailin dengan pelindung Ti. Di dalam pertarungan antara Cailin melawan pelindung Ti, nampak Cailin sedikit kewalahan melawan pelindung Ti. Hah, kemampuanmu lumayan hebat. Tubuh arwahmu pasti sangat lezat. Aku harus mengambilnya, ucap pelindung Ti. Sementara itu, di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai fokus untuk memadatkan docinya membentuk sebuah formasi segel dewa. Fluktuasi energi segel dewa yang dikeluarkan oleh Xiaoyan dapat dirasakan oleh Jian, Cailin, dan pelindung Ti. Sementara itu, di tempat pertarungan antara Cailin dengan pelindung Ti, Cailin pun semakin didesak oleh pelindung Ti. Dia pun hanya bisa menghindar dan melarikan diri dari serangan pelindung Ti. Sementara itu di tempat Xiaoyan berada, Xiaoyan pun akhirnya bisa memadatkan doci dalam tubuhnya untuk membentuk sebuah formasi segel dewa. Cailin pun nampak kewalahan untuk menghadapi serangan sporadis dari pelindung Ti. Dia pun tidak menyangka kalau kekuatan pelindung Ti sangat meningkat setelah banyak memakan banyak tubuh roh. Di tempat Xiaoyan berada, Jian tetap fokus untuk menjaga keadaan dari Xiaoyan sembari memperhatikan pertarungan antara Cailin dengan pelindung Ti. Sementara itu, Xiaoyan mulai tidak stabil. Sialan, harus bertahan, kalau tidak aku akan diserang balik, gumam Xiaoyan. Dengan kegigihannya, akhirnya Xiaoyan pun mampu mengendalikan formasi segel dewa. Setelah segel itu terbentuk, muncullah sebuah avatar lengan raksasa di atas langit.
Sebuah energi hijau pun dihasilkan oleh lengan Xiaoyan, lalu melesat di atas kepala Xiaoyan dan membentuk sebuah avatar lengan raksasa. Sementara itu dari kejauhan, Cailin dan Pelindung Ti pun merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan keluar dari lengan Xiaoyan. Pelindung Ti nampak ketakutan. Itu tidak boleh membiarkan dia mengeluarkannya, ucapnya. Pelindung Ti pun mencoba untuk mencegah agar Xiaoyan tidak menyelesaikan teknik segel dewanya. Namun Cailin dan Jian bergegas untuk melindungi Xiaoyan dari serangan Pelindung Ti. Sementara itu Jian telah melindungi Xiaoyan. Xiaoyan pun telah menyelesaikan fusi dari teknik segel dewanya. Tiba-tiba mata Xiaoyan pun terbuka, lalu dia pun melayang memasuki sebuah avatar lengan raksasa. Pelindung Ti yang akan bergegas menyerang Xiaoyan menghentikan pergerakannya, lalu dia pun memandangi avatar lengan raksasa. Dia pun nampak kaget. Hah, tapak kristal hijau itu? Itu beneran mantra segel dewa. Dan akhirnya Xiaoyan pun telah berhasil menguasai segel pembalik laut dan diarahkannya kepada tubuh Pelindung Ti. Melihat serangan dari teknik pembalik laut, Pelindung Ti pun langsung melarikan diri dari pengajaran teknik itu. Namun tiba-tiba Pelindung Ti pun berbalik dan menghadapi segel teknik dewa itu. Rupanya Pelindung Ti akan menghadapi teknik segel dewa pembalik laut itu dengan kekuatannya. Dan akhirnya Pelindung Ti pun menembakkan sebuah fluktuasi energi untuk menahan segel dewa pembalik laut milik Xiaoyan. Bentrokan dua kekuatan besar pun terjadi hingga mempengaruhi keadaan di sekitarnya. Duar! Dan akhirnya ledakan dahsyat pun terjadi di atas sekte ribuan kalajengking. Efek dari ledakan itu membuat Cailin pun harus menyelamatkan Xiaoyan dan Jian. Sementara itu di tempat yang lain, nampak Pelindung Ti pun terluka oleh serangan itu. Dia pun berusaha untuk melarikan diri. Hah, bocah ini. Kenapa bocah itu bisa menggunakan segel pembalik laut? Apakah dia orang dari keluarga kuno? Gumam Pelindung Ti. Beneran sial hari ini. Ya sudahlah, hari ini mundur dulu. Jika bertarung terus hanya akan membahayakan diriku sendiri, ucapnya. Xian pun memperhatikan kalau Pelindung Ti akan melarikan diri. Cepat tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Biarkan aku saja, ucap Medusa sembari mengejar Pelindung Ti. Pelindung Ti berusaha melarikan diri dari pengejaran Cailin. Dia pun menyerang Cailin, namun kekuatannya tidak seperti sebelumnya. Sialan, teknik rahasia yang kukeluarkan tadi menguras seluruh banyak energi, gumam Pelindung Ti. Sementara itu di udara, Cailin pun menggunakan avatar ular 7 warnanya untuk menyerang Pelindung Ti. Lalu avatar ular 7 warna itu pun bergegas untuk menyerang Pelindung Ti. Menghadapi serangan gencar dari avatar ular 7 warna milik Cailin, Pelindung Ti pun hanya bisa melarikan diri ke sana kemari. Namun pada akhirnya pukulan telak Cailin pun mengenai tubuh dari Pelindung Ti hingga dia pun menabrak sebuah gunung. Akhirnya Pelindung Ti pun tidak berkutik. Aku adalah orang dari sekte jiwa. Jika kau berani membunuhku, Aula Jiwa tidak akan memaafkan kalian. Dasar kau pencundang, ucap Cailin. Karena kau tidak mau menyerah. Jangan salahkan aku bertarung sampai kita mati bersama, ucap Pelindung Ti. Tiba-tiba Pelindung Ti pun mengeluarkan sebuah fluktuasi energi dalam tubuhnya, sehingga mengelilingi tubuhnya. Rupanya Pelindung Ti berusaha untuk mengelabui Cailin dan dia pun bergegas untuk melarikan diri. Di dalam kabut, Cailin pun berusaha untuk mencari keberadaan dari Pelindung Ti. Rupanya Pelindung Ti telah melarikan diri. Dengan kekuatannya, Cailin pun menghancurkan kabut berdarah milik dari Pelindung Ti. Cailin pun melihat sosok Pelindung Ti akan melarikan diri, lalu dia pun menghisap Pelindung Ti. Setelah Pelindung Ti tidak berkutik, akhirnya Cailin pun berteleportasi dan mendekati Pelindung Ti. Lalu setelah itu, Cailin pun menyegel tubuh dari Pelindung Ti. Dan akhirnya sosok Pelindung Ti dari Aula Jiwa pun disegel oleh Cailin. Ini untukmu, ingat lain kali gantikan untukku, ucap Jian sembari memberikan obat kepada Xiaoyan. Tenang saja, aku akan bayar 2 kali lipat, ucap Xiaoyan. Akhirnya, Cailin pun berhasil membawa tubuh Pelindung Ti yang telah tersegel. Cailin pun berkata, dia terlalu parah, hampir tidak bisa melawan lagi. Jauh lebih mudah ditangani daripada pengawal Wu itu. Akhirnya menangkap pria ini, ucapnya. Di dalam segel, Pelindung Ti pun berusaha untuk bebas. Lalu dia pun berkata kepada Xiaoyan, jika kalian berani membunuhku, Aula Jiwa tidak akan memaafkan kalian, ucapnya. Tenang saja, masih ada banyak hal yang ingin kutanyakan kepadamu, ucap Xiaoyan. Lalu dia pun memasukkan roh Pelindung Ti ke dalam botol. Biarkan dia berada di dalam dulu. Tunggu masalah di sini sudah selesai. Aku akan menanyakannya tentang Aula Jiwa, ucap Xiaoyan. Setelah ucapannya itu, Xiaoyan pun memperhatikan fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Xiao Yixian. Xiao Yixian, kenapa kau menjadi begini? Ucapnya. Akibat fluktuasi energi yang dikeluarkan oleh Xiao Yixian membuat Xiaoyan pun menjadi cemas. Lalu Xiaoyan, Jian, dan Cailin pun menghampirinya. Trio Xiaoyan pun melihat kondisi Xiao Yixian yang terluka. Sementara itu di sisi yang lain, kondisi si Bian pun tidak jauh lebih beda dari Xiao Yixian. Xiao Yixian pun menghapus jejak darah di bibirnya, lalu dia pun memandangi si Bian. Pak tua si, mantra jiwa darahmu tidak sekuat yang kubayangkan, ucapnya.
Apa yang perlu kau sombongkan? Ucap si Bian. Kalau bukan karena memiliki racun tubuh yang menyedihkan berdasarkan usiamu, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku, ucap si Bian. Hanya pecundang yang akan mencari alasan, ucap Xiao Yixian. Jangan berbangga diri terlalu cepat. Setiap racun tubuh yang menyedihkan akan membuatmu semakin dekat dengan kondisi hilang kendali. Melihat kondisimu seperti itu, tidak lama lagi kau akan tiba pada tahap itu, ucap si Bian. Hei Xiao Yixian, kau baik-baik saja, ucap Xiaoyan sembari menghampiri Xiao Yixian. Tenang saja, aku baik-baik saja. Orang dari aula jiwa sudah diamankan, ucap Xiao Yixian. Sudah, ucap Xiaoyan. Hah, sepertinya kau tidak bisa menghabisinya, ucap Cailin. Perlu kubantu, ucapnya. Itu tidak perlu. Aku sudah memasukkan racun tubuh yang menyedihkan ke dalam tubuhnya, ucap Xiao Yixian. Hari ini dia pasti akan mati, ucapnya. Benar-benar tak kusangka. Bisa-bisanya pengawati juga dikalahkan oleh kalian, ucap si Bian. Namun beraninya kalian menyerangnya. Kedepannya kalian sepertinya tidak akan bisa hidup tenang lagi, ucap si Bian. Mendengar ucapan dari si Bian, Xiaoyan pun hanya mendengus. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Ketua Sekte Ribuan Kalajengking sudah tewas di tanganku. Kau cepat pergi temani dia, ucapnya. Itu sudah berakhir, ucap Xiao Yixian. Lalu dia pun mengaktifkan racun tubuh yang menyedihkan di dalam tubuh si Bian. Tiba-tiba tubuh si Bian pun menegang akibat racun di dalam tubuhnya. Berdasarkan kemampuanmu sekarang, kau tidak akan menahan tubuh racun yang menyedihkan, ucap Xiao Yixian. Oleh karena itu, selamat tinggal Patua si Bian, ucap Xiao Yixian. Tubuh si Bian pun menegang, menahan rasa sakit. Tiba-tiba dia pun tertawa ke atas langit. Lalu dia pun berkata, tubuh racun yang menyedihkan ternyata memang sangat menakutkan, ucapnya. Hari ini aku memang tidak bisa lolos dari musibah ini. Namun kalian juga harus merasakan konsekuensi yang menyakitkan, ucap si Bian. Dari kejauhan, Cailin, Xiao Yixian, Xiaoyan, dan Jian memperhatikan fluktuasi energi yang keluar dari tubuh si Bian. Cepat mundur, dia mau meledakkan dirinya sendiri, ucap Cailin. Segera mereka pun mundur menjauhi tubuh dari si Bian. Tiba-tiba tubuh si Bian pun membengkak beberapa kali lipat. Tentu saja kejadian itu tidak luput dari pandangan kuartet Xiaoyan. Sebenarnya si Bian tidak akan melakukan ledakan pada tubuhnya, melainkan memadatkan docinnya. Tiba-tiba si Bian pun menembakkan sesuatu ke arah Xiao Yixian, namun niatnya itu dihalangi oleh Xiaoyan. Tiba-tiba arah serangannya itu berbalik ke arah Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun terkena tembakan racun milik si Bian. Untuk sejenak Xiaoyan pun merasakan pusing dan letih dalam tubuhnya. Dia pun tidak menyangka akan diserang oleh si Bian. Kau sangat peduli padanya. Jika dia mati, kau pasti akan lebih menderita lagi, kan? Ucap si Bian. Lalu dia pun tertawa kegirangan.